hari ini bertemu lagi bersama Ibu Anis yang akan belajar ekonomi mengenai materi koperasi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silakan memimpin doa. Oke, selesai ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya anak-anak membersihkan sampah yang ada di sekeliling anak-anak ya, untuk menjaga kebersihan kita. Oke, Ibu akan membakar semangat kalian dengan motivasi pada hari ini. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Baiklah, apakah sudah semangat untuk belajar pada hari ini? Selanjutnya, kepada ketua kelas, mana absensi pada hari ini? Oh iya, bagus ya, pada hari ini kalian semua hadir. Mantap. Ya, berikutnya kita akan melihat ya indikator pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ada pengertian dari koperasi. Selanjutnya ada asas dan tujuan dari koperasi. Selanjutnya ada prinsip koperasi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari koperasi. Oke. Ya, jadi semalam kalian sudah membaca kan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, bagus sekali ya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian dari koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya itu asas koperasi ya. Tadi dari pengertian koperasi tadi, ada yang tahu apa asas koperasi? Ya, Haji? Ya, benar sekali ya. Jadi asas koperasi itu asas kekeluargaan. Ada yang bisa mengemukakan apa dari maksud asas kekeluargaan tadi? Ya, Nak Rani? Ya, benar sekali ya. Jadi, maksud dari asas koperasi kekeluargaan itu yaitu koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Hal ini membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Selanjutnya, tujuan koperasi. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya tentang prinsip koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Apa jadi maksud dari sukarela dan terbuka? Jadi orang yang menjadi anggota koperasi ini tidak dengan paksaan, dan koperasi ini bersifat terbuka. Selanjutnya, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi. Jadi, semua anggota koperasi, baik pengawas maupun anggota, berhak menyuarakan pendapatnya. Selanjutnya, anggota bersifat aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Selanjutnya, pemberian balas jasa sesuai modal. Selanjutnya, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
Dan yang terakhir, kooperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama sesuai dengan asas kekeluargaan tadi ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis kooperasi ya. Jadi kooperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, kooperasi itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu kooperasi konsumen, selanjutnya kooperasi produsen, selanjutnya kooperasi jasa, kooperasi simpan pinjam, dan kooperasi serba usaha. Kooperasi konsumen, sesuai namanya ya anak-anak, kooperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis, sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari kooperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa. Selanjutnya, kooperasi produsen ya anak-anak. Sesuai namanya juga, kooperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Kooperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Contohnya, kooperasi peternakan sapi perah menjual susu. Coba kalian sebutkan, kalau kooperasi peternakan lebah, dia menjual apa? Ya, benar sekali, dia menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga yang layak. Selanjutnya, koperasi jasa. Sesuai namanya juga, koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan biasa atau pelayanan bagi anggotanya ya anak-anak. Contohnya saja koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini biasanya anak-anak memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Yang terakhir itu adalah koperasi serba usaha ya anak-anak. Jadi koperasi serba usaha ini menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Biasanya, koperasi seperti ini disebut juga sebagai koperasi serba usaha atau KSU. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Ya Putra, apa nak? Ya, jadi Putra bertanya, apa sih contoh dari koperasi serba usaha itu? Adakah di sini anak-anak yang tahu? Ya, hari ini ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Lili. Menurut Dini bagaimana? Ya, bagus-bagus semua ya jawaban dari anak-anak tadi. Bentar. Baiklah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya anak-anak membuat kesimpulan ya. Akan Ibu tunggu 5 menit untuk kalian membuat kesimpulan pada hari ini. Ya anak-anak, apakah sudah membuat kesimpulannya? Ya, bagus sekali ya. Selanjutnya kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ketua kelas silakan memimpin doa. Ya, dengan berakhirnya doa tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini selesai ya. Jadi, Ibu ingin beri kalian tugas nih. Jadi, tugas kalian itu yang pertama, kalian mencari tahu prosedur dari pembentukan koperasi dan apa saja struktur dari organisasi koperasi ini.
Oke, sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.